Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Pojok Asa, channel YouTube yang berisi tutorial belajar desain grafis dan Microsoft Office. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai Adobe Photoshop. Kita akan belajar bagaimana cara mewarnai objek dasar yang ada di Adobe Photoshop. Oke, kita langsung saja. Saya sudah membuka aplikasi Adobe Photoshop-nya dan saya akan membuat dokumen baru. File new, terus kemudian saya pilih yang ini, terus kemudian saya pilih create. Oke, saya sudah membuka dokumen baru di Adobe Photoshop dan saya akan coba untuk memasukkan gambar atau objek dasar ya. Karena ketika kita mewarnai objek tentu kita harus memasukkan objeknya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu saya ingin coba menyampaikan satu hal, bahwa di sini ada setting warna ya, setting warna yang namanya itu adalah foreground color, yang di depan ini yang merah, terus kemudian yang putih ini adalah namanya background color ya. Nah, kalau kita misalkan membuat objek dasar, sebetulnya kita bisa atur terlebih dahulu untuk foreground colornya, karena foreground color ini juga nanti akan diterapkan pada isi warna dari objek yang kita buat. Untuk mengganti warna foregroundnya, teman-teman bisa klik di foregroundnya, terus kemudian di sini akan keluar warna-warnanya ya. Saya ganti misalkan dengan warna hijau. Oke. Nah, ini warna hijau. Terus kemudian ketika kita membuat objek, katakanlah misalkan saya akan memasukkan objek rectangle, itu akan warnanya hijau begitu. Itu pentingnya kita memahami soal foreground color dan background color. Nah, bagaimana cara untuk memasukkan objek-objek dasar ke Adobe Photoshop atau ke dokumen baru yang kita buat? Teman-teman bisa cek video-video saya sebelumnya ya, bagaimana cara untuk memasukkan objek dasar ke Adobe Photoshop. Oke, kita lanjut. Ketika kita memasukkan objek dasar ke dokumen kita, contohnya misalkan ini saya buat rectangle begitu ya. Nah, di atas di property bar itu akan keluar pengaturan-pengaturan mengenai objek yang sudah kita buat ya. Nah, contoh misalkan di sini fill itu berarti warna dari isi ya, warna dari isi. Contoh misalkan kita akan ganti warnanya menjadi warna merah. Teman-teman bisa eksplorasi saja sendiri ya. Nanti misalkan warna kesukaannya apa atau warna yang dibutuhkannya apa begitu. Nah, langsung dia mengganti warnanya secara otomatis ya kalau kita ganti warnanya begitu. Itu untuk mengganti warna dari isi objek gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara kita mengatur untuk warna outline-nya? Peristilahan outline di Adobe Photoshop itu menggunakan istilah stroke ya. Jadi menggunakan istilah stroke. Jadi bagaimana cara mengganti warna dari stroke-nya atau outline-nya? Di sini ada pengaturannya. Stroke kita bisa ganti warnanya ya. Anda ganti misalkan kita ganti warnanya menjadi warna hijau. Ini adalah warna hijau sebetulnya karena kecil ya. Bagaimana untuk membesarkan outline yang sudah kita buat atau stroke yang sudah kita warnai tadi? Di belah kanannya itu ada pengaturan mengenai ukuran dari stroke-nya. Jadi kita tinggal klik tanda panah ke bawahnya, terus kemudian kita bisa geserkan ya sesuai dengan besaran yang kita hendaki gitu ya. Tuh, untuk pengaturan dari stroke atau outline. Di belah kanannya itu terdapat pengaturan mengenai tipe dari garis. Kita mau pilih misalkan garisnya yang seperti biasa atau misalkan garisnya putus-putus dan lain-lain gitu ya, langsung ada preview-nya. Nah, itu tergantung dari kebutuhan kita ya. Saya pilih yang tidak putus-putus saja, garis nyambung begitu ya. Oke. Terus kemudian untuk yang lain-lain teman-teman bisa nanti silahkan eksplorasi. Tapi paling tidak kita sudah bisa mewarnai isi dari objek, terus kemudian outline-nya atau stroke dari objek tersebut.
Saya akan coba untuk memasukkan objek lainnya ya, dan kita akan warnai isinya terus kemudian struknya. Saya pilih yang custom shape ya, custom shape. Terus kemudian saya pilih yang ini, terus kemudian saya buatkan saja gambarnya. Sambil tekan shift ya, sambil tekan shift supaya objeknya presisi. Kenapa seperti ini? Karena pengaturan sebelumnya itu langsung diterapkan ke objek yang terakhir kita buat ya. Oke, kita akan modifikasi isi warna, terus kemudian struknya ya, struknya. Oke, caranya kalau misalkan teman-teman klik terus kemudian di property bar itu tidak keluar ya, tidak keluar. Nah, teman-teman aktifkan lagi toolsnya. Oke, aktifkan lagi toolsnya. Ini kan yang aktif adalah move tool ya, jadi kita aktifkan lagi toolsnya. Tadi kan di shape tool ya. Oke, nah ini langsung ketika kita mengaktifkan toolsnya itu di atas itu langsung keluar property barnya ya, property barnya. Ya, kita bisa langsung ganti lagi warnanya, terus kemudian warna stroke-nya ya, warna stroke-nya. Terus kemudian size dari stroke-nya. Oke. Dan kalau susah, teman-teman bisa lakukan secara customize ya. Jadi teman-teman bisa ketikkan di sini misalkan 2 pixel gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah kita modifikasi. Dan untuk selanjutnya kita akan berbicara lebih dalam mengenai isi dari objek ini. Nah, kita akan coba aktifkan lagi tool untuk shape toolnya ya. Oke, terus kemudian di atas kita akan coba lakukan modifikasi lebih begitu ya ke gambar ini. Oke, di sini ada ketika kita klik fill gitu. Itu nanti di bawah itu kita bisa memilih apakah objek yang sudah kita buat memakai warna yang solid. Warna yang solid itu warna yang sama ya. Atau misalkan warna yang gradient, kita juga bisa masukkan warna gradient ke objek ya yang sudah kita buat. Atau misalkan kita masukkan pattern ya, pattern atau pola begitu. Nah, kita coba contoh misalkan ketika kita memasukkan warna solid, klik yang icon ini terus kemudian nanti pilih warnanya. Tapi kalau kita memilih warna yang gradasi, klik yang icon gradasi, terus kemudian di sini bentuk-bentuk gradasinya teman-teman bisa pilih ya. Ada basic, terus kemudian blues dan lain-lain gitu. Nah, untuk membesarkan tampilan ini teman-teman bisa seret di bawah ini agar lebih besar tampilannya. Contoh misalkan saya kasih netral ya, terus kemudian saya pilih yang ini. Nah gitu, jadi langsung dia punya ada efek gradasi di sana gitu ya. Nah, di sini untuk menambahkan titik warna teman-teman bisa langsung klik saja di sini, nanti akan ada titik-titik warna, dan titik-titik warna ini nanti kita bisa rubah ya warnanya. Nah, double klik di titik warna nanti akan keluar warnanya gitu ya. Nah, begitu. Jadi teman-teman tinggal modifikasi saja sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas dari teman-teman semua. Itu ya untuk gradasi. Dan tipe gradasinya tersebut kita bisa atur. Ada yang linear, ada yang radial, angle dan lain-lain. Contoh misalkan kita klik yang radial, terus kemudian kita klik yang diamond gitu ya. Nah, teman-teman bisa eksplorasi saja sendiri ya nanti supaya lebih paham mengenai bagaimana cara membuat gradasi di objek dasar yang kita buat di Adobe Photoshop. Terus kemudian kita juga akan mengaplikasikan ini pattern ya. Nah, pattern juga teman-teman bisa
lihat ada pilihan-pilihan yang disediakan oleh Adobe Photoshop ya mengenai pattern. Jadi tinggal pilih saja, nanti si objeknya akan terisi sendiri oleh pattern yang kita pilih, begitu ya. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa mewarnai isi dari objek itu. Yang pertama itu dengan warna yang solid, kemudian kita juga bisa isi objek dasarnya dengan warna gradasi, dengan banyak sekali pilihan gradasi, dan kita bisa isi objeknya itu dengan pattern ya, dengan pattern. Oke, sekian tutorial kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.